Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian di pagi yang cerah dan luar biasa ini? Asik. Pembicaraan kita masih melanjutkan diskusi lebih mendalam tentang Pangeran Loki. Dan topik kita di pagi hari yang luar biasa ini adalah Loki di dunia bawah. Kalian mau tahu kelanjutannya? Kita langsung aja ke pembahasan. Pangeran Loki masih berbicara dengan kapten andalan kita, Monkey D. Luffy. Kita kembali ke chapter 1130. Pangeran terkutuk ini berbicara dengan teriakan yang menakutkan. Ini adalah kerajaan para prajurit Elbap. Kerajaan terkuat di dunia yang telah melalui perang. Asik banget. Kemudian dia mendeklarasikan dirinya sebagai sang dewa matahari yang akan mengakhiri dunia ini. Pertanyaannya, mengapa Pangeran Loki menyebut dirinya sebagai sang dewa matahari? Kata-kata dari sang pangeran adalah kebenaran dari asumsi Dr. Pegapang di chapter 1114 dan chapter 1115. Nika, sang dewa matahari, adalah cerita atau kisah turun-temurun di kerajaan Elbap. Dia bernama asli Joy Boy. Joy Boy adalah seorang pria yang terlibat dalam perang besar di masa lalu melawan koalisi sementara 20 kerajaan bersatu pada masa itu. Kita mundur lagi teman-teman ke chapter 866. Dua orang tetua Elbap sekaligus mantan kapten bajak laut kesatria raksasa Yaruru telah berusia 345 tahun dan Yoruru telah berusia 344 tahun. Usia mereka melebihi rata-rata usia manusia pada umumnya. Seandainya kesatria raksasa Elbap rata-rata berusia kurang lebih 350 tahun. Kisah atau cerita turun-temurun ini mungkin sudah diturunkan dari 2 atau 3 generasi di antara para kesatria raksasa Elbap. Kebenarannya masih bisa dibuktikan karena antara 2 sampai 3 generasi itu tidak terlalu jauh menuju peristiwa abad kekosongan antara 800 sampai 900 tahun. Ya, orangnya juga masih hidup masalahnya. Saya menarik kesimpulan kisah kepahlawanan Dewa Matahari bernama Nika dengan nama asli Joy Boy punya ikatan yang sangat kuat dan melekat di dalam pemikiran dan emosional kesatria raksasa Elbap sehingga para kesatria Elbap datang membantu Joy Boy dan terlibat dalam peperangan besar. Sang Pangeran Loki secara sengaja mendeklarasikan dirinya sebagai Nika karena legenda kepahlawanan Nika dianggap sebagai kekuatan yang mampu menyatukan seluruh pemikiran, gejolak emosi, dan mental para pasukan sekaligus kesatria Elbap di bawah ambisi jahatnya. Di chapter terbaru 1131 kita udah mendapatkan informasi yang keren banget. Ternyata pangeran terkutuk Loki sudah terpenjara selama 6 tahun. Waduh. Dia terikat dengan batu laut atau kairoseki di pohon harta karun Adam pada bagian bawah tanah bersalju. Pangeran Loki mengatakan tempat bersalju ini adalah tempat eksekusi para raksasa yang telah melakukan kejahatan. Raksasa yang telah melakukan kejahatan dipaksa untuk turun ke bawah. Ini adalah jawaban dari chapter 1130. Hukuman yang harus diterima Pangeran terkutuk Loki setelah membunuh Raja Herald yang merupakan ayahnya sendiri karena keinginannya memakan buah iblis legendaris yang diwariskan secara turun-temurun di keluarga kerajaan Elbap. Peristiwa ini mungkin sudah terjadi 5 atau 6 tahun sebelumnya. Menurut penuturan para raksasa di chapter 1130, Hajrudin adalah bocah nakal, sekaligus keturunan raja, tetapi para raksasa tidak menyebutnya sebagai raja selanjutnya. Saya menarik kesimpulan, kerajaan Elbap saat ini mengalami kekosongan kepemimpinan karena Pangeran Loki tidak mungkin menjadi raja setelah melakukan kejahatan besar dan Hajrudin belum diangkat sebagai raja selanjutnya karena dia tidak memakan buah iblis legendaris yang diwariskan secara turun-temurun di keluarga kerajaan Elbap. Saya menarik asumsi salah satu syarat seorang putra mahkota diangkat sebagai raja selanjutnya harus menerima dan memakan buah iblis legendaris itu. Jadi ini semacam sebuah tradisi. Tetapi sayangnya buah iblis tersebut sudah dimakan oleh Pangeran Loki. Sementara keberadaan Pangeran Loki dianggap aib karena kejahatannya membunuh ayahnya sendiri, yaitu Raja Herald, raja sebelumnya. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan kerajaan Elbap dipercayakan dan dipimpin oleh para tetua Elbap sebelum kenaikan tahta raja selanjutnya.
Tidak ada siapapun yang berani mendekati Pangeran Loki karena banyaknya binatang buas di bawah tanah bersalju. Tetapi si pemilik harga buronan tertinggi ini 2,6 miliar beli. Waduh, di antara para kesatria raksasa Elbap menunjukkan kekuatan Haosoku no Hakinya, membuat jantung dari serigala-serigala raksasa menciut ketakutan. Loki berkata dengan penuh tipu daya kepada Luffy, "Semua binatang-binatang buas ini adalah teman-temanku. Berhati-hatilah jika kamu melawanku. Mereka tidak akan tinggal diam." Kata-kata ini benar-benar merendahkan dan meremehkan Luffy hanya karena dia seorang tamu sekaligus manusia biasa. Sementara bagi kapten andalan kita, semua situasi ini bukanlah hal baru. Sebuah nostalgia membawanya kembali ke sebuah pulau bernama Rusukaina. Sebuah pulau di mana Luffy berlatih konsep dasar haki bersama Rayleigh. Kapten andalan kita tetap tenang, tanpa keraguan, menunjukkan bagaimana seharusnya kemampuan Hawa Haosoku no Haki digunakan. Kesombongan Loki pun mulai mereda setelah Luffy berhasil menundukkan binatang-binatang buas yang ada di tanah bersalju. Beberapa manusia juga keluar. Mereka mengenakan masker gas yang menutupi wajahnya dan kulit binatang, memudahkan mereka untuk berbaur dan melindungi mereka dari binatang-binatang buas. Mereka ternyata merupakan bawahan Loki. Mereka sangat terkejut melihat aksi Luffy dan berkata, "Aku harap orang ini tidak akan membuat kita pingsan seperti saat kedatangan salah satu Yonko yang bernama Akagami no Shanks datang kemari." Dalam kepercayaan dan keyakinan masyarakat Nordik, Loki adalah penipu licik yang sangat pandai meramu kata-kata untuk menipu lawannya, mampu menggali sisi lemah emosional lawannya dengan motivasi kejahatan yang sangat kompleks dan beraneka ragam. Loki memanfaatkan kedatangan Luffy dan membujuknya untuk membebaskan dirinya, menjanjikan Luffy sebuah bantuan untuk menghancurkan kru bajak laut yang Luffy inginkan. Tapi kapten kita tetap tenang dan tidak sebodoh itu. Ini yang aku suka dari kapten kita. Loki belum menyerah dan menggali sisi lemah emosional Luffy. Dia memainkan tipu dayanya kembali. Dia menggoda Luffy dan menyudutkan Shanks dengan sebutan pengecut. Sontak saja, kata-kata Loki membuat Luffy marah. Hampir Luffy tidak bisa mengendalikan emosionalnya. Pukulan mode Gear 4 Snake Man dilepaskan oleh Luffy. Tetapi sang pangeran terkutuk ini masih bisa menghindarinya dengan Kenbun Soku no Haki miliknya. Pangeran Loki bermain dengan pikirannya sendiri. Jika aku keluar dari sini, aku akan membunuh orang ini terlebih dahulu. Luffy semakin penasaran dan bertanya, apa urusan Shanks di sini? Dan apakah dia masih di kerajaan Elbap? Sejauh ini, Shanks tidak pernah diperlihatkan mencampuri urusan politik negara atau kerajaan tertentu, termasuk pemerintah dunia. Shanks dikenal dengan sifatnya yang anti konflik dan selalu mencegah terjadinya pertumpahan darah yang sia-sia. Di chapter 434, pada pertemuan Shanks dengan Whitebird, Shanks membujuk dan bernegosiasi damai dengan Whitebird untuk menghentikan Portgas DS mengejar Blackbird. Shanks merasakan ada sebuah kemungkinan besar semua itu sudah ada di dalam rencana besar Blackbird atau Kurohige untuk menjadi Yonko di kemudian hari menggantikan Whitebird. Shanks menjelaskan Blackbird atau Kurohige adalah manusia yang berbahaya. Dia menolak posisi sebagai kapten divisi dan menunggu kesempatan terbaiknya di dalam bayang-bayang Whitebird. Dia telah mendapatkan kekuatan yang benar-benar dia impikan dan sekarang dia berencana mengambil alih kepemimpinan Whitebird. Jika Whitebird berhasil menghentikan Portgas DS, rencana besar Blackbird tidak akan berhasil dan Portgas DS tidak akan menjadi tahanan Impel Down. Perang besar di Marineford tidak akan pernah terjadi sehingga pertumpahan darah yang sia-sia dapat dicegah. Jadi untuk apa Shanks menemui Loki? Di chapter 1130, kita telah mengetahui untuk menahan dan memenjarakan kesatria raksasa terkuat ini dengan harga buronan 2,6 miliar beli. Dibutuhkan seluruh pasukan raksasa sekaligus kesatria raksasa Elbap untuk menahannya. Belum ada informasi keterlibatan Shanks di saat Pangeran Loki berhasil ditahan kemudian dipenjarakan. Beberapa hari setelah
Setelahnya, Pangeran Loki hampir melarikan diri. Semua prajurit pun dikerahkan untuk menahannya. Tetapi saya berteori, sebelum Shanks menjadi Yonko, Shanks telah lama menjalin hubungan baik dengan para bajak laut raksasa generasi tua, termasuk dua komandan mereka, Dory dan Brogy. Tetapi tidak pernah mencampuri urusan kerajaan Elbap. Pergerakan bajak lautnya tidak pernah terlibat konflik dengan siapapun. Tetapi Shanks selalu mengamati pergerakan bajak laut lainnya yang dianggap memiliki motivasi buruk dan mengancam keberadaan sahabat-sahabatnya. 6 tahun lalu, Shanks bersama anggotanya memutuskan untuk menemui Raja Herald dari kerajaan Elbap dan berdialog dengan damai dengannya, membujuknya menghentikan pergerakan Pangeran Loki, putranya sendiri, yang dianggap akan membawa konflik dan malapetaka di kerajaan Elbap. Pangeran Loki memiliki ambisi membawa dan mengobarkan perang ke seluruh lautan untuk mengakhiri dunia, kemudian menguasainya. Shanks memperingatkan Raja Herald untuk berhati-hati dengan putranya sendiri. Selama ini, Pangeran Loki telah mendirikan aktivitas bajak lautnya secara rahasia dan bersembunyi di balik bayang-bayang kekuasaan ayahnya. Shanks menganggap ambisi Pangeran Loki menjadi sebuah ancaman bagi kerajaan Elbap, termasuk sahabat aliansinya, Dory dan Brogy. Pergerakan bajak laut sang pangeran telah menimbulkan masalah yang semakin rumit dengan pemerintah dunia dan angkatan laut. Namun sayangnya, negosiasi damai Shanks ditolak oleh Raja Herald. Raja Herald meminta Shanks untuk tidak ikut campur urusan kerajaan Elbap. Situasi ini memaksa Shanks membuat sebuah keputusan besar, melindungi sahabatnya, bajak laut generasi tua raksasa Elbap. Shanks mengajak mereka untuk menjadi bagian aliansinya, mendapatkan kehormatan dan pengakuan di antara anggotanya dan aliansi bajak lautnya. Namun situasi terburuk benar-benar telah terjadi. Pangeran Loki membunuh ayahnya sendiri demi mendapatkan kekuatan buah iblis legendaris untuk memudahkan ambisinya. Shanks memerintahkan anggota bajak lautnya untuk membantu aliansi bajak laut generasi tua raksasa Elbap dan para pasukan beserta para kesatria raksasa Elbap untuk menghentikan dan memenjarakan Pangeran Loki di pohon harta karun Adam pada bagian bawah tanah bersalju. Beberapa tahun setelah itu, Shanks datang dengan damai menemui Pangeran Loki. Pangeran Loki mencoba memainkan tipu dayanya dan memanipulasi Shanks. Pangeran Loki mengajak Shanks untuk saling bekerja sama dan menjadi sekutunya. Namun Shanks tidak tertarik dan memastikan ambisi jahatnya tidak terwujud kembali. Sebagai tambahan agar cerita ini semakin menarik dan epik, penampilan Nico Robin kembali di masa-masa awal pertemuannya dengan Jaguar di Saul. Jaguar di Saul adalah penyelamat Nico Robin dari kejatuhan kampung halamannya di Pulau Pengetahuan Ohara. Kita juga bisa melihat pemandangan secara keseluruhan pulau tempat berdiamnya para raksasa, kerajaan kesatria raksasa Elbap. Sebelum saya tutup, Hajrudin dan Stanson masih berada di dunia bawah, sudah mempersiapkan rusa yang sangat besar untuk acara penyambutan kedatangan persahabatan dan salam pertukaran cawan sake dari aliansi topi jerami. Baik teman-teman semua, di pagi yang luar biasa ini, terima kasih kalian semua sudah mampir di video ini. Dan kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya Bang Ilham Channel, saya pamit, sampai berjumpa kembali.